Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Imun itu ada dua kandungannya. Ya, imun yang dari iman, ada imun yang dari makanan dan suplai kebutuhan. Ya, jadi kalau kita membaca dari pernyataan para ahli kesehatan, memang cara yang paling efektif untuk melawan virus corona ini adalah meningkatkan daya imun. Ramadan itu adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa dalam menumbuhkan kekuatan imun itu. Ya, kekuatan imun ini ditimbulkan dari dua hal tadi. Pertama, masalah faktor makanan. Makanya sahur. Jangan tidak sahur. Kata Nabi, beda antara puasa kita dan puasa ahli kitab, itu mereka tidak sahur. Kita disuruh sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada berkah. Gitu. Jangan sampai tidak sahur. Nah, itu untuk mengisi daya imun kebutuhan tubuh kita. Sahur. Ada di antara sahabat Nabi itu pernah ingin minta sama Nabi puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang berkelanjutan tanpa makan, tanpa minum. Jadi umpamanya dia puasa dari subuh nih. Ya, hari Minggu ini, hari Ahad subuh dia puasa. Waktu mau buka dia nggak buka. Dia lanjut sampai sahur. Dia nggak makan apa-apa, nggak berbuat. Tetap puasa dia. Sampai sahur, lanjut puasa berikutnya. Nah, itu dilarang sama Nabi. Jadi kalaupun kalian melakukan wisol, maksimal sampai sahur. Tetap harus sahur. Gitu. Karena itu akan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tetap harus ada keseimbangan. Gitu kan? Nah, makanya untuk sunnah Nabi kan pada waktu berbuka itu, berbukalah kurma. Karena itu rasa manis yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Luar biasa itu penelitian para ahli tentang buah kurma itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, fisik kita yang diisi dengan makanan dan minuman tadi itu cuma 20%. 80%-nya itu ada di rohani kita ini. Makanya para ahli psikologi itu mengatakan penghancur imun itu justru faktor kejiwaan. Tadi itu sampai 8%. Berapa? 5. Penghancur daya imun oleh pertama itu stres, yang kedua itu depresi, yang ketiga berpikir negatif, yang keempat marah-marah, dan yang kelima adalah emosional. Ya, apalagi sampai putus asa, bunuh diri. Nah, udah hancur itu orang. Nah, itu penghancur daripada daya imun secara psikologis. Ya, makanya Ramadan itu sebenarnya menutup dua-duanya itu. Karena kita sahur dan kemudian kita berbuka yang manis yaitu kurma, baru nanti yang lainnya. Nah, sementara kejiwaannya jangan tanya. Karena akan terpenuhi. Dia sedang dalam keimanan yang tinggi oleh sang puasa. Makanya Ramadan itu diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam. Sementara pada waktu itu mereka sedang perang Badar. Dalam keadaan perang Badar. Ya kan? Luar biasa itu semangatnya. Makanya kaidah itu, iman tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Saya membaca analis bule Barat, orang kafir, dia menganalisa begini. Barat itu pengembangan teknologinya hebat. Timur, Cina, Jepang, segala macam, pengembangan bisnisnya hebat. Nah, ini menghadirkan teknologi, ini menghadirkan duit. Tapi umat Islam, dia memproduksi faith, iman, kata dia. Ini kalau bertempur, yang menang siapa? Kata analis kafir ini, in the end, the winner is Islam. Kenapa? Keimanan itu. Karena keimanan tidak bisa dikalahkan dengan senjata, tidak bisa dikalahkan dengan apa? Duit. Kenapa? Itu fisikly semua. Dan ini ada pada kekuatan rohani. Luar biasa.
Tidak terbayangkan kekuatan Rusia sebagai negara superpower bisa tunduk dengan kekuatan mujahidin di Afghanistan ini. Tidak terbayangkan. Dan kita masih hidup menyaksikan kekalahan Uni Soviet terhadap perjuangan mujahidin di Afghanistan itu.